Ini suara saya bisa didengar ya? Selamat malam, silahkan, silahkan. Kita sambil menunggu yang lainnya dulu ini. Selamat malam, silahkan. Selamat malam. Waalaikumsalam, silahkan yang baru hadir. Ini kita juga baru mulai ya. Kayaknya malah tadinya malah nggak tahu kalau ada apa namanya pertemuan gitu. Jadi Mbak Ayu Anggitasari tadi ya yang apa namanya menghubungi saya kalau misalkan hari ini memang ada pertemuan. Saya tahunya cuma hari Senin aja gitu. Mohon maaf sekali kalau misalkan uh, mohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu kan. Barangkali ada yang sudah menunggu dari tadi ini. Oke, sebelum kita mulai, ini harusnya sudah mulai 20 menit yang lalu itu ya. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oh ya, ini Islam semua ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaat dan barokah. Semoga berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi kebetulan saya belum buat PPT-nya. Nah ini jadi saya uh, apa namanya memang tidak tahu kalau hari ini ada pertemuan. Jadi kita bahas saja soal yang kemarin. Nah ini kemarin jangan-jangan ada yang belum mengerjakan UTS-nya ini. Monggo-monggo silahkan yang baru hadir. Kemarin itu soal-soal UTS-nya gimana? Mudah-mudah kan itu? Ya sebagian besar udah, tapi ini saya nggak tahu ini kalau saya langsung bahas sekarang itu nanti apa namanya teman-temannya barangkali ada yang belum mengerjakan itu gimana ini enaknya. Muhammad Pak, wah gini, kalau misalkan apa namanya soalnya itu sedikit, misalkan soalnya cuma 20 soal. Kalau 20 soal kalian salah 10 soal itu nilainya sudah 5 itu ya. Tetapi kalau soalnya 50 kalian salah 10 aja itu nilainya kalian masih 8 loh. Yang sudah ngumpulin kayaknya di atas 10 orang. Saya nggak belum saya rekap
berapa banyak orang yang sudah ngumpulin sedikit loh. Bukannya kalian ketika dulu di SMP itu kalau ngerjakan soal PKN juga soalnya 50 ya. Iya ada 13. Kemarin tugas-tugas juga banyak yang ada beberapa yang belum mengerjakan tugas sama sekali itu. Jadi nanti biar saya buatkan lagi lah soalnya lah. Saya buatkan lagi soalnya. Kalau misalkan itu atau nanti kita bahas soalnya itu nggak sampai selesai juga nggak apa-apa. Tugas udah pada numpuk pak. Waalaikumsalam. Saya belum ngecek lagi nih yang terakhir. Yang kemarin saya sudah ada rekapannya itu kan ada beberapa yang belum ngerjakan itu ya. Oke oke. dikasih dikasih tugas baru ini tugas barunya itu oke lah nggak apa-apa lah. Yang belum ngumpulin nanti biar saya buatkan soal yang baru. Oke. Oke. Kalau susahnya itu kemarin susah nggak sih atau terlalu susah atau karena soalnya terlalu banyak tapi nggak susah-susah kan. Soalnya kalau soalnya banyak nggak terlalu susah juga nggak masalah kan. Soalnya muter-muter pak loh. Namanya juga apa namanya sosiologi jadinya kan mirip-mirip jawabannya. Dari satu-satu. Soalnya banyak jembatan backman. Iya. Yang namanya apa namanya ilmu sosial kan memang kayak gitu. Sosiologi, PKN itu memang soalnya itu cuma dibalik-balik aja, itu dibalik ini, balik itu. Dan memang biasanya banyak banyak mengecoh itu. Walaupun saya kadang juga kadang terkecoh ya. Soalnya jauh banget dari modul. Nah ini seharusnya modulnya kan kemarin ada 4 ya yang saya kasih itu ya. Jadi kalau yang kayaknya yang kalian cetak itu memang itu memang modul yang banyak dipakai itu ya, maksudnya modul yang gampang dipelajari. Nah itu ini soalnya ada yang dari modul-modul yang lainnya juga ini biar kalian belajar gitu loh. Kalau nggak dikasih soal itu biasanya kalian malas buka, malas baca modulnya, malas buka bukunya. Wah bingung ini tugas PKN sama sosiologi. Jawabannya ikut feeling ya. PKN sama sosiologi kan hampir mirip-mirip, cuman PKN kan mempelajari negara, kalau sosiologi mempelajari masyarakat gitu ya. Buk Bukannya Mbah Google, waduh, ini yang instan ini Mbah Google, padahal harusnya kalian baca bukunya ini. Kalau kalau baca bukunya saya yakin kalian apa namanya jadi lebih paham gitu ya. Oke, kita bahas langsung aja satu persatu. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor satu? Karena dikejar waktu dan kerjaan pak, makanya ya instan. Waduh ini boleh lah, boleh lah, boleh jawab bareng-bareng. Wah ini ada yang ngaku juga nih. Kalian apa sebenarnya kerjasama boleh tetapi yang nggak boleh itu contek-contekannya itu loh. Tinggal tinggal apa namanya, jawabanmu apa sih sini biar tak salin semuanya. Nah itu ya nggak boleh, tapi kalau kerjasama ngerjainnya ya boleh lah. Kalau kalau memang saya nggak pengen kalian ngerjakan bareng-bareng,
malah tak bikin tiap orang satu dan yang lainnya soalnya beda. Instan maksudnya ke Mbah Google itu. Iya, saya tahu Mbah Google, tinggal tinggal dicari keluar jawabannya gitu ya. Mak, kok nilai tugas nggak dikasih tahu ke kita? Nilai tugas kalian, kalau saya ngasih nilai tugas itu minimal 85. Atau kalau kalian apa namanya, separah-parahnya itu 80 lah. Kalian pengen tahu nilai tugas-tugas kalian juga tak? Pak, aku pernah dapat nilai 40 loh. Ya, kalau dapat 40 ya itu mungkin tugasnya ABC-an ya gitu ya. Tugasnya ABC-an. Kalau misalkan jawabannya salah ya salah. Kalau saya sih kemarin tugasnya kan apa namanya, isai semua itu kan. Nah itu jawabannya itu lebih dari satu kalau isai itu. Apalagi apa namanya, kemarin tentang masyarakat multikultural di Taiwan itu seperti apa, itu kan jawabannya itu memang open banget ya gitu loh. Menurut kalian itu seperti apa sih? Penasaran, bisa untuk motivasi. Ini motivasinya itu yang nilainya jelek atau yang nilainya bagus ini nih? Oh, bagus dan jelek. Jangan-jangan kalau nilainya jelek itu jadi motivasi itu. Jadinya nanti minimalnya bukan saya kasih nilai 80 ya. Minimalnya saya kasih 30 gitu. Terus jawabannya yang kira-kira benar-benar nyerempet baru baru bagus gitu. Wah, kacau. Enggak. Jadi apa namanya, yang soal-soal kemarin itu memang jawabannya nggak cuma satu. Terus saya ingin tahu pendapat kalian, benar-benar pendapat dari kalian. Jadi pendapat itu boleh salah nggak sih? Ya boleh gitu loh, namanya juga pendapat. Nah itu jadi kalian nggak usah khawatir dengan nilai tugas kalian. Saya yakin minimal 80 lah, minimal 80. Kalau kecuali kalau nggak nyerempet sama sekali, itu nggak nyerempet sama sekali. Tapi dulu saya pernah ngasih ngasih nilai yang nggak nyerempet sama sekali, itu paling 80, yang lainnya 90. Kalau nilai-nilai kalian itu sekitar 85. Wow, saya dimasukkan ke situ, dimasukkan jadi pengurus. Saya nggak apa namanya, malah kalau secara keseluruhan organisasinya saya belum 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 terlalu tahu gitu ya. Tapi baru sedikit tahu gitu. Tapi cuma diminta bantuan tuh jadi salah satu C-nya di situ. Kok ada yang tahu saya ikut itu Garda? Oh, ikut jadi pengurus ya, harusnya kita nanti bisa ketemu lah itu, yang nggak pernah ketemu di kelas ya ketemu di tempat yang lain gitu. Oke, kita 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 mulai membahas yang ini nih, kita mulai membahas soal UTS-nya ini. Kita bahas soal UTS-nya ini kita waktunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. Silahkan yang baru hadir, kalau sampai jam 12 ini mau dihabiskan nggak ini, atau kalian sudah capek atau gimana? Kita dapat sedapatnya aja lah nanti, ini sedapatnya aja. Nah ini apa namanya,
soal yang pertama, siapa yang mau menjawab ini? Dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lainnya secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama disebut apa ini? Coba saya B, coba saya C. Yang benar mana ini? Yang benar mana ini? Yang benar mana? Ada yang C, ada yang D, ada yang B, nggak ada yang A ini, nggak ada yang A ini, atau E. Yang jawabannya B tadi, Pak jangan di zoom, saya nggak bisa baca soalnya. Oh ya 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 ya. Ini baca ini pakai HP ya. Segini cukup nggak? Hmm. Mbak Warianti. Geser ke kanan. Oh, oke oke. Ini sudah geser ini. Atau mau dikecilkan lagi? Kalau sekecil ini kalian apa namanya? Bacanya jelas tak? Oh, oke. Oke oke. Oh, kalau saya zoom di tempat kalian juga ikut ke zoom kayak gitu ya? Oh gitu. Ini terlalu, soalnya di saya ini terlalu kecil ini cuy, kecil banget ya gitu loh. Ini kecil. Ya ya nggak apa-apa lah, biar biar kalian bisa lihat semuanya lah, biar kalian bisa lihat semuanya. Ke kiri dikit lagi, ini sudah nggak bisa digeser-geser ini karena kecil kayak gini jadi nggak bisa digeser-geser ini. Kalau saya nggak bisa baca malahan kecil sekali. Iya, ini saya zoom sekali lagi ya biar, nah. Oh iya, daripada bingung buka punya soal masing-masing juga nggak apa-apa. Oke, kita bahas yang nomor pertama. Jadi dua orang atau lebih, dua orang juga termasuk ya, dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu dengan yang lainnya secara terstruktur dan mencapai tujuan bersama, itu adalah apa? Itu adalah, yang benar adalah kelompok sosial. Jawabannya adalah C ya. Jadi kelompok sosial itu memang ada macam-macam kelompok sosial itu ya kemarin. Ada yang apa namanya, kelompok semu, dan ada yang cuman kerumunan dan yang lain-lainnya. Nah itu memang ada yang tidak berinteraksi, ada yang tidak ada apa, tidak ada strukturnya dan segala macamnya. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah yang memiliki identitas dan berinteraksi satu sama lain, itu adalah namanya kelompok sosial. Ada yang sudah salah ini di nomor yang pertama ini. Oh, jawabannya mirip-mirip kayak gitu ya. Mending mirip-mirip, mending terbiasa sekarang daripada nanti di ujian. Sebenarnya kalau komunitas itu kan
masuk dalam salah satu unsur dari kelompok sosial itu ya. Kalau masyarakat itu lebih luas lagi, masyarakat lebih luas lagi. Iya, nomor nomor satu adalah C. Terus yang nomor dua nih, yang nomor dua, orang-orang yang tinggal di sebuah desa merasa bahwa mereka adalah satu warga. Perasaan sebagai satu kelompok terbentuk karena persamaan titik-titik nih. Jawabannya apa ini? Ada ideologi, ada teritorial, ada kepentingan, ada genealogis, ada agama. Waduh, ini jawabannya macam-macam sekali nih. Bentar-bentar. Yang ingin saya tanyakan itu, kalau kalian ngerjakan UTS itu ngerjakan sendiri-sendiri atau ngerjakan bareng-bareng atau lihat buku atau lihat Google gitu? Sendiri-sendiri. Baca buku sama Google, sendiri-sendiri lihat di mana aja, nggak pernah nanya yang ke teman-teman yang lainnya atau ngerjain bareng, atau memang kalian tempatnya jauh, berjauh-jauhan kayak gitu, jadi nggak sempat buat belajar kelompok bareng. Sebenarnya bisa loh, kalian kan bisa apa namanya, uh, ya hampir kayak gini pakai Skype atau pakai Facebook atau pakai Line, kan itu bisa bareng-bareng ya gitu. Waktunya juga nggak sama, sibuk kerja. Wah, biasanya kan bisa ngerumpi bareng-bareng pakai Line gitu, pakai Facebook atau pakai apa. Oh, jam kerja sama istirahatnya beda ya. Oke. Ini saya lagi diem kok, nyantai aja, yang suaranya nggak ada. Oke, nomor nomor dua ini, orang-orang yang tinggal di sebuah desa. Yang namanya tinggal di sebuah desa berarti kan tempatnya sama itu ya, tempatnya sama. Nah, ini kalau tempatnya sama itu apanya? Jadi kalau tempatnya sama adalah apakah itu ideologinya, apakah itu teritorialnya, atau apa kepentingannya, atau genealogisnya, atau agamanya. Yang benar adalah teritorialnya, benar sekali. Jadi di sini yang lebih ditonjolkan adalah tempatnya ini ya. Tempatnya sama berarti kan teritorialnya sama atau wilayah geografisnya itu sama kan. Jadi nomor 2 ini adalah jawabannya adalah B itu ya. Ini sudah ada yang benar semua ini. Wah, sudah malah sudah ada yang salah dua ini. Tapi saya yakin yang benar dua-duanya ini banyak ini. Kalian kan pinter-pinter ya. Oh, ada yang benar. Selamat, selamat, selamat. Ini kan teman-teman pinter-pinter semua ini sebenarnya. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 itu, ini soal cerita ini nomor 3 ini. Nah, ini nomor 3. Dino melihat Hidan dipukuli oleh siswa sekolah yang lain tanpa sebab. Ini kita nggak boleh niru ya kayak gini. Ini kita nggak boleh niru. Sebagai ungkapan solidaritas, Dino mengajak teman-teman kelompoknya untuk membalas siswa sekolah lain tersebut. Nah,
ini nggak boleh ditiru, ini cuma sebagai contoh ya. Rasa solidaritas di Indo muncul karena in-group feeling yang kuat serta dapat memicu rasa permusuhan, kebencian, dan dendam. Menurut Sumner, tipe kelompok yang memiliki karakteristik seperti ini adalah, nah ini jawabannya apa ini? Ini ada di buku yang satunya lagi nih, bukan buku yang kalian cetak ini. Ada di buku yang satunya lagi. Ada yang B, ada yang E, ada B, ada apa lagi nih yang berbeda ini? Selain B dan E, ada yang lain? Ada yang C, ada yang lain lagi? Biar A, B, C kayak gitu. Oh, ini malah cuma ada yang senyum aja ini. Jadi yang benar itu adalah, jawabannya adalah ini bentar saya tanya. Ini sudah ada yang baca bukunya yang satunya lagi belum? Soalnya hilang-hilang. Ini jujur nih, jujur ini. Belum. Ada yang baca. Nah, ini kan kemarin saya sudah apa namanya, share ke buku-buku di Facebook itu ya. Buku-bukunya itu ada 4 tuh ya. Nah, kalau kalian baca semuanya, saya yakin bisa menjawab pertanyaan ini. Belum sempat. Belum sempat ini berarti besok sempat ya. Atau sempatnya besok ketika udah lulus ya, gitu baru sempat. Nah, ini yang benar, jawabannya adalah yang B ya. Di sini udah ada tulisannya ini. Rasa solidaritas Dino muncul karena in group feeling. Nah, ini di pertanyaannya aja sudah ada itu. Semuanya gampang-gampang ini soalnya kan. Sudah banyak petunjuknya ini. Pak, kalau nilainya jelek diulang lagi nggak? Nanti diulang lagi itu ketika nilai akhirnya yang jelek kayak gitu ya. Kalau cuma nilai UTS-nya jelek kan kalian nanti dapat apa namanya, terangkat oleh nilai-nilai tugas kalian itu. Nilai tugas kalian pasti bagus-bagus yang ngerjain loh ya, yang nggak ngerjain ya, yang nggak ngerjain ya nggak dapat nilai. Tapi kalau saya biasanya, kalau misalkan jawaban kalian bagus itu ya, tapi kalian ngumpulkannya telat ya, biasanya saya ngasihnya itu yang ngumpulkannya telat-telat itu tertinggi itu dapat nilai yang terendah dari yang ngumpulinya nggak telat gitu. Misalkan kalian sebenarnya dapat nilai 100 nih, tapi kalian ngumpulnya telat, terus yang nggak telat itu paling rendah itu nilainya misalkan 90, berarti nilai kalian jadi 90 gitu. Suaranya kok hilang lagi. Wah, ini barangkali volumenya yang harus digedein itu, Pak. Dia mau Bangjar. Wah, ini nama lengkap aslinya siapa ini ya? Nah, ini. Jadi kalau nilai kalau cuma apa namanya, nilai UTS-nya yang jelek, saya yakin nggak terlalu banyak mempengaruhi nilai akhir kalian. Jadi tadi jawabannya adalah B gitu ya. Nah, kelompok yang lainnya ini kalian harus baca ini. Harus baca ini. Jadi di buku yang satunya lagi tuh ada.
yang saya share kemarin itu ada 4 buku. Nah, kalau di buku yang kalian itu memang nggak ada yang ini, yang apa namanya, apa itu kelompok primer, kelompok sekunder, atau apa itu kelompok dalam, kelompok luar. Dan yang ada itu paguyuban dan patembayan itu ada, tetapi yang lainnya itu nggak ada. Nah, ini kalian harus membuka buku yang lainnya ini. Oke, itu tadi nomor 3. Terus sekarang nomor 4 nih. Nomor 4, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah merupakan contoh titik E D E E D. Ini suaranya, jawabannya masih bervariasi nih. Nih, ini yang jawab kelompok eksekutif ini, yang jawab kelompok eksekutif. Pemerintah itu adalah eksekutif gitu ya. Jadi jawabannya bukan D, jawabannya bukan D. Kalau saya kasih apa namanya, memberikan clue-nya atau memberikan dua jawaban yang mungkin benar, itu adalah A dan B. Nah, sekarang kalau dari A dan B, mana yang benar ini kira-kira? B, 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 B. Ya, benar sekali, benar sekali. Jawabannya adalah B. Jadi kalau patembayam itu kan kelompok yang mereka tuh karena ada kepentingan yang sama gitu ya. Tidak tidak seperti paguyuban. Kalau paguyuban kan karena mereka memiliki apa namanya, biasanya uh, keturunan yang sama, tempat tinggal yang sama, mata pencahariannya sama. Nah, kalau patembayan enggak, mereka enggak mementingkan apapun itu, tetapi yang penting kepentingannya itu sama gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah patembayan. Wah, salah dulu. Berarti yang udah salah 3 berarti baru benar 1 ini. Jawabannya apa toh? Jawabannya itu B. Ini nggak apa-apa nih, ini nggak apa-apa nih. Barangkali ada yang malu kalau misalkan jawabannya salah. Waduh, jawaban saya salah nih, nggak enak sama yang lainnya. Wow, nggak apa-apa untuk motivasi. Wah, bagus sekali ini ya teman-temannya ini. Keren, keren sekali. Oke, oke, oke. Kita bahas yang nomor 5 nih, yang nomor 5. Yang nomor 5. Rizka sering belajar dan bermain bersama Asti dan Rina karena mereka bertiga merupakan teman sekelas.
Berdasarkan hubungan sosial dan tujuannya, kelompok ini diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam kelompok titik-titik. Nah, ini nomor 5 ini. B, B, ada yang E. Jadi yang benar yang mana ini? Enaknya mau voting yang paling jawabannya yang paling banyak yang mana, atau mau beneran jawaban nih? Tumben kompak jawabannya. Iya benar sekali, ini adalah kelompok primer. Ini kelompok primer. Wah, kalian sebenarnya udah pinter-pinter ya. Padahal ini kalian sebenarnya di bukunya kalian sebenarnya nggak ada ini. Oke, soalnya face to face. Oke. Jadi ini kelompok primer ya. Benar. Pinter-pinter loh sebenarnya. Atau cuma karena apa namanya? Wah, Google. Pas kebetulan ada di Google gitu ya. Pas kebetulan nyarinya di Google itu tepat. Ya enggak. Boleh lah. Di Google pun kalian juga bisa belajar, yang penting. Iya, beruntung. Boleh, yang penting betul. Wah, ini kayaknya semuanya benar semua ini. Yang nomor 5 ini. Terus selanjutnya nomor 6. Kelompok yang terbentuk karena persamaan jenis kelamin merupakan kriteria hubungan kelompok berdasarkan titik-titik. Apa ini? Paling tidak solusi kepepet. Wah, ini jawabannya kompak banget sekali lagi nih. Kalau jawabannya sudah sama semua ya berarti saya nggak usah kasih tahu jawabannya lah. Wow. Ya barangkali ada yang apa namanya, karena kemarin kita nggak ada membahas tentang kelompok berdasarkan fisiologis, kalian juga kita nggak kerjasama loh. Iya, oke. Makanya saya pengennya tahu kalau kalian itu belajar lagi ya. Saya kebanyakan yang saya ambil dari di soal-soal di sini tuh yang nggak kita pelajari yang kemarin gitu. Kalau misalkan yang kita pelajari yang kemarin, kalian nggak belajar lagi pasti. Oke, jawabannya adalah A. Terus yang nomor 7. Sejak lahir, manusia memiliki dua kepentingan pokok yang terkait dengan habitatnya sebagai makhluk sosial. Yang pertama, apa ini? D. A. Wow, ini udah mulai bervariasi lagi nih. Kira-kira yang benar mana ini? A.
yang jawab D cuma satu ini. Sebenarnya dari pertanyaannya udah ketahuan ya, manusia memiliki dua kepentingan pokok. Yang di sini yang ada dua kan cuman yang A gitu kan. Nah yang lainnya kan cuma satu semua itu, menyatu dengan sesama dan lingkungan alam. Yang lain itu cuma satu-satu semua itu, nggak ada yang pakai dan itu. Alhamdulillah salah bener. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, katanya biar biar termotivasi ini. soalnya soalnya gampang-gampang kan tadi itu. Cuman kadang-kadang ketika kita mengerjakan itu, karena yang pertama itu kita terburu-buru kadang, terus suasananya itu tegang atau gimana, jadinya nggak dipikirkan secara matang-matang gitu. Wah, ini jawabannya apa ya kira-kira gitu. Kalau salah semua tepuk jidat. Kadang-kadang terus karena lihat soalnya udah 50 ini, waduh soalnya banyak banget 50, udah malas kerjain. Nah ini yang bikin apa namanya, kadang-kadang kita tertipu dengan soal-soal yang menjebak kayak gitu. Udah soal duluan lihat soalnya. Padahal ini cuma berapa lembar kemarin ya, cuma 8 lembar kayaknya kan, kurang banyak itu 8 lembar itu. Loh, kemarin kan apa namanya, libur juga itu, hari Senin libur, terus saya nguploadnya itu kan juga hari Minggu malam itu kan, itu waktunya banyak banget itu loh sebenarnya loh. Bisa dicicil-cicil ya. Banyak buat yang gak kerja ya, maklum lah, banyak nontonnya, banyak ngobrol-ngobrolnya ya. Saya juga ya, sesama sesama manusia tau lah, sesama siswa itu loh. Kalian siswa, saya juga siswa itu kan, jadinya ya kadang ngerjain tugas, kadang cuma nonton film, kadang cuma YouTubean, kadang cuma dengerin lagu ya, ya kayak gitulah. Kadang cuma tiduran, ya saya juga tahu kok. Oke, oke, lanjut. Kadang kalau apalagi kalau tahu kosong itu, kosong, aduh masih kosong, aduh apa namanya, deadline-nya masih lama, aduh nyantai aja lah. Malah soalnya baru dilihat ketika 2 jam mau selesai, baru dilihat soalnya, waduh ternyata soalnya 50 ini. Jalur ya pak, wah ini berarti kalian berarti sama. Ketika waktunya tinggal 1 jam, ternyata baru lihat soalnya di 50, baru kaget itu. Dan soalnya ternyata soalnya panjang-panjang. Nah, buat baca saja itu sudah 1 jam. Oke, nomor 8. Menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua merupakan kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat. Kebiasaan ini merupakan titik-titik. Apa ini nomor 8 ini? A, C, C, D, C. Ini karena yang paling banyak jawabannya C ya, saya ikut C aja lah. Atau nggak terima ini yang jawabannya sedikit nih. Jawabannya memang C itu. Lah kok nggak pak, nggak setuju ya. Tapi jawabannya memang C itu.
pas kebetulan yang jawab aja banyak ini. Jadi itu karena memang apa namanya, kebiasaan ini sudah menjadi mendarah daging ya, sudah mendarah daging di masyarakat gitu. Jadi bukan hasil belajar juga bukan, simbol juga bukan, ekspresi juga bukan, proses pembaruan juga bukan, tapi itu adalah menjadi identitasnya gitu. Salah meneh, waduh, ini yang paling banyak mengoleksi salah ini dapat berapa ini, yang sudah paling banyak ini, yang sudah paling banyak 4. Oh, ada yang 3. Wow, ada yang 2, hebat sekali ini. Wow, ada yang baru 1, ada yang baru 1. Salah 4, benar 4. Ada yang apa namanya, benar semua nggak ini? Ada yang benar semua nggak? Oh, belum 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 nongol ini, berarti nilai-nilai 100-nya berarti lewat ini. Terus nomor 9. Pada masa lalu, nah pada masa lalu seorang akan pergi ke Jakarta, ke, dari Jakarta ke Papua memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Kalau haji bahkan berbulan-bulan gitu ya. Perjalanan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi perahu. Nah, sekarang karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukanlah pesawat terbang yang bisa membuat waktu kita itu lebih cepat gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa manusia titik-titik ada D D, mengalami atau merencanakan. Ya, gimana itu? Mengalami atau merencanakan itu? A dan D hampir sama. Nah, justru karena ini yang asiknya soal kan kayak gini kan, yang hampir mirip-mirip kayak gitu. Nanti kalau nggak nyerempet sedikit, sebenarnya kalau kalau apa namanya, belajar, kalau di teorinya itu, kalau kita membuat soal memang harus ada yang pengecohnya gitu ya. Setidaknya tuh ada 2 jawaban yang kira-kira itu hampir sama. Itu memang 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 ada kayak gitunya. Nah, ini merencanakan atau mengalami, atau mau diambil voting paling banyak lagi nih. Tapi yang benar adalah A ya, yang benar adalah A. Jadi manusia itu kalau mengalaminya pasti mengalami, tetapi nah perubahan di situ apa namanya? Kalau misalkan perubahannya tidak direncanakan, perubahan tidak direncanakan itu akan perubahan bisa bisa bersifat ke regres. Maksudnya mengalami ke yang menjadi lebih buruk kayak gitu ya. Makanya manusia itu cenderung perubahannya itu direncanakan, misalkan dengan belajar atau dengan yang lainnya gitu ya. Nah, itu merencanakan sama dengan inovasi. hmm, itu nggak sama dengan, tetapi apa namanya,
berhubungan gitu ya, berhubungan tidak sama tetapi berhubungan. Jadi merencanakan perubahannya itu dengan apa? Dengan belajar, dengan menciptakan inovasi-inovasi baru dan lain-lainnya. Itu udah ada yang salah lagi nih. Waduh. Oke, selanjutnya nomor 10 nih, nomor 10. Dalam suatu daerah terdapat dua kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Nah, meskipun berbeda, mereka tetap saling berinteraksi dan bersikap terbuka satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi yang intensif kemudian menyebabkan bercampurnya unsur-unsur kedua kebudayaan tersebut, tetapi tidak meninggalkan unsur aslinya. Hal ini disebut titik-titik. Nah, ini kita sudah sering sekali nih membahas ini. A, A, ada lagi yang lain? Ada yang jawab selain A? Oh, ada yang D. Yang benar itu yang mana ini? Ada yang mau memberikan apa namanya alasannya kenapa milih A? Atau ada yang memberikan memilih alasannya kenapa milih D? Ini Mbak Julia ini yang paling sedikit ini. Alasannya milih D kenapa ini? Lupa. Oke, kemarin kita memang membahas tentang apa itu akulturasi dan apa itu asimilasi gitu ya. Kalau asimilasi itu adalah bercampurnya atau apa namanya kita menerima kebudayaan lain, tetapi kebudayaan kita itu dan kebudayaan yang lain itu bergabung gitu, atau mudahnya itu kita bersikap terbuka kepada kebudayaan orang lain. Nah, karena masuknya kebudayaan baru itu, kebudayaan asli kita jadi hilang. Nah, itu yang namanya asimilasi. Tetapi di sini dituliskan bahwa tidak meninggalkan unsur aslinya. Berarti di sini adalah akulturasi gitu ya. Karena keanekaragaman atau majemuknya, betul sekali. Jadi di sini jawabannya adalah A. Nah, ini banyak banyak yang benar ini, nomor nomor 10. Nah, ini kalau misalkan soalnya hanya 10 ini. Soalnya hanya 10. Kalau kalian salah 4 nilainya sudah 6 gitu ya. Nah, ini kalau soalnya 50 kalian salah 4 kan nilainya masih 92 ini. Masih banyak sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Bentar, saya minum dulu. Atau ada yang mau mencoba membaca soalnya? Kalau ada yang mau membaca soalnya, saya apa namanya hidupkan ini mic-nya untuk kalian. Oke, nomor 11. Pada masa prasejarah, masyarakat Indonesia menyadari bahwa terdapat penguasa yang menguasai alam semesta. Ini pada masa prasejarah ya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kehambaan terhadap penguasa tersebut adalah dengan melakukan banyak
upacara ya, melalui media benda-benda, patung-patung dan sebagainya. Kepercayaan yang mereka anut dikenal dengan istilah apa ini? Eh, eh, eh. eh. Wah, ini ada yang jawab C ini. Wah, yang jawabannya beda sendiri disuruh membuat alasan ini. Apa ini Mbak Tia ini? Kenapa jawab C? Atau alasannya biar kayak yang tadi aja, paling gampang lupa. Mbak Julia. Oh, ini orang-orangnya malah offline ini. Jadi benar sekali, apa namanya, jawabannya adalah dinamisme gitu ya. Ini kayaknya banyak yang benar nih nomor 11 ini. Terus nomor 12, setiap kebudayaan masyarakat baik tradisional maupun modern selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan kebudayaan bersifat titik-titik. Nomor 12, E D D D. Oke, di sini karena apa namanya, di sini statis, stagnan, stabil itu hampir sama semuanya itu. Namanya apa namanya, maksudnya itu hampir sama semua itu. Statis, stagnan, stabil itu hampir sama artinya. Jadi yang di sini yang lebih ditekankan adalah berubahnya. Berubahnya. Nah, di sini berkembang kan berarti berubah berarti adalah dinamis gitu ya. Nomor berapa ton? Nomor 12 Mbak Tia, nomor 12. Oh, biar saya ketik sekalian aja ya. Nomor 12. Nomor 12 adalah D. Benar sekali, nomor 12 adalah D. Jadi apa namanya, yang lebih ditekankan adalah berubahnya. Kalau misalkan statis, stagnan, stabil itu kan nggak berubah gitu ya. Nah, oke. Nomor 11 tadi E. Oke, nomor 13. Masyarakat multikultural atau majemuk merupakan masyarakat yang titik-titik. 13, ada yang mau mencoba menjawab? A A A. Ini ada yang C. Coba dibaca lagi, dicermati lagi, dibaca lagi, dicermati lagi.
antara A dan D. Tadi yang jawabannya C itu mau berubah apa namanya, berubah pendapat enggak ini? Ada siapa yang jawabannya C tadi? Mbak Warianti. Mau merubah pikirannya, mau merubah pendapatnya, mau merubah jawabannya. Barangkali kemarin sudah lupa jawabnya apa, atau mau tetap di C? Sekarang feeling saya itu salah. Karena yang lainnya nggak jawab itu ya. Jadi kalau nomor 13 ini yang benar memang jawabannya adalah A ya, yang terdiri dari dua atau lebih kelompok subkultur. Jadi subkultur itu di situ ada kebudayaan utamanya, tetapi subkultur ada di situ ada berbagai macam kebudayaan lainnya gitu ya. Dan saling berbeda. Kenapa disebut multi? Karena memang saling berbeda. Kalau misalkan banyak orang tetapi sama, itu kan tetap tetap dalam satu kelompok, itu jadinya bukan multikultural kayak gitu. Jadinya jawabannya benar adalah nomor 13 adalah A. Dan sekarang nomor 14. Nomor 14 yang tidak termasuk dampak negatif globalisasi. Wah, ini sudah masuk globalisasi nih. Yang tidak termasuk dampak negatif globalisasi adalah titik-titik. Jawabannya D, B, D, B. Ini apa namanya, semuanya ini dampak negatif semua ya. Kalau kalian tidak cermat itu nanti apa namanya, bisa terjebak lagi nih. Soalnya ini jelek semua pilihannya jelek semua ini. Iya Pak, membingungkan. kalau kalau nggak membingungkan namanya bukan soal lah. Kan tadi sudah dikasih beberapa bonus juga, itu yang sebutkan dua ya, yang dua itu cuma itu gitu. Sudah banyak bonus-bonusnya nih sebenarnya ini. Kapitalisme itu apa namanya, kapital itu apa? Kapital itu adalah pemimpin itu kan. Kalau ibu kota itu kan kapital ibu kota itu kan. Jadi terpusat ke pemimpinnya, itu kapitalisme itu seperti itu. Mementingkan diri sendiri, boleh boleh seperti itu. Jadi terpusat ke pemimpinnya, mementingkan diri sendirinya juga, diri sendirinya kapital, orang kapitalnya itu gitu. Jawabannya deng, jawabannya yang benar memang adalah B. Jadi kalau kekacauan politik, benturan antar budaya, kapitalisme, persaingan antar etnis itu memang karena pengaruh globalisasi. Tapi kalau peperangan itu bukan hanya karena apa namanya, globalisasi itu ya. Jadi
walaupun tidak ada globalisasi pun itu peperangan itu memang biasanya tetap ada gitu ya. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 15. Kita nanti sampai nomor 20 aja ya. Nomor 15. Salah satu penyebab berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia adalah nomor 15. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada B, ada D. Wah, ini antara B dan D ini. Ada yang jawabannya lain? Oh, ada yang A, ada yang jawab A. Ada yang jawabannya lain? Nah, kita coba baca satu-satu. Kita baca lagi nih. Salah satu penyebab berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, posisi kelompok-kelompok sosial di Indonesia yang tidak sederajat. Adat kebiasaan yang senang menggunakan cara-cara diplomatik. Mayoritas masyarakat senang menerima perubahan. Rendahnya apresiasi terhadap hak, kewajiban, serta kehormatan pihak lain. Selalu berorientasi kepada masa lalu dan anti perubahan. Nah, ini yang mirip-mirip, yang kira-kira agak benar itu kan antara A dan D gitu ya. Oh iya, monggo yang mau pamit dulu. Nah, kita nanti cuma sampai nomor 15 aja dulu ini. Kita cuma sampai 15 dulu. Ini waktunya juga hampir selesai ini ya. Hampir jam 12 malam. Wah, ini kalian hebat sekali bisa belajar sampai jam 12 malam. Oke, kita baca lagi. Yang agak jelek-jelek, yang kira-kira agak jelek itu kan adalah A dan D gitu ya. Pak, sampai jam berapa? Sampai jam 12. Jadi saya ngajarnya nggak sampai 2 jam ini, 2 jam kurang ini. Tapi kalau misalkan saya ngajarnya diterusin sampai 1,5 jam, itu kalian yang belajarnya terlalu malam gitu ya. Kalau saya nggak masalah, ini. Tapi kalian kan tadi juga sudah ada matematika kan tadi kan. Nanti biar matematikanya dapat, terus sosiologinya juga dapat, pekerjaan kalian juga dapat. Nah, itu biar semuanya dapat, kita bagi porsi-porsinya. Oke, ini nih yang terakhir nih, nomor 15 nih, nomor 15. Kita baca lagi. Salah satu penyebab berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia adalah posisi kelompok sosial di Indonesia yang tidak sederajat atau rendahnya apresiasi terhadap hak, kewajiban, serta kehormatan pihak lain. Nah, ini kira-kira yang mana ini? Sebenarnya kalau
apa namanya kita telaah lagi, kita kan sekarang membahasnya kan tentang multikultural gitu ya, multikultural dan perubahan sosial. Nah, karena multikultural itu kan di situ yang berpengaruh adalah kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah, kelompok-kelompoknya. Jadi di sini yang jawabannya paling benar, kalau yang D itu kan lebih ke individu itu ya, lebih ke individu. Tapi kerusuhan itu biasanya bukan ditimbulkan oleh individu tetapi oleh kelompok-kelompok. Nah, di sini jadinya yang paling tepat jawabannya adalah A. Sampai sekarang sudah salah berapa ini? Sampai nomor 15 sudah salah berapa ini? Atau masih benar semua? Ada yang masih, wow, masih ada yang di bawah. Keren sekali masih. Ada yang baru salah 3 ini. Malah salah 1. Wah, hebat sekali nih Mbak Dwi ini ya. Wah, sudah ada yang dapat 8 ini. Ada yang salahnya lebih dari 10 enggak? Kayaknya nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Jangan sampai ada lah. Oh, nggak ada. Ada temennya. Nah, ini kan ketahuan ini yang baru salah 1 itu. Nanti kalau ada tugas-tugas itu bisa minta tolong apa namanya diajarin gitu. Ini mbak siapa, Mbak Dwi ini, yang lainnya juga diajari ini. Kalau yang lainnya bingung-bingung, ada tanya-tanya itu juga. Kalau nggak tahu itu, kalau bisa sih apa namanya kerja kelompok kayak gitu, itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau nanti ujian yang beneran itu nggak boleh. Kalau ujiannya beneran itu nggak boleh. Tapi kalau ini boleh. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ini sudah jam 12. Kalian juga sudah waktunya istirahat. Ini untuk apa namanya nomor 16 sampai nomor 50 nanti saya kirimkan apa namanya kuncinya gitu ya. Nanti saya kirimkan kuncinya. Dan juga ada kemungkinan satu soal jawabannya lebih dari 1, itu juga ada kemungkinan kayak gitu. Jadi nggak masalah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga tadi yang apa namanya tahu salahnya masih banyak itu jadi lebih belajar lagi. Terus yang ketahuan, salahnya masih sedikit ini, nah, salahnya, atau memang apa namanya salahnya itu nggak banyak gitu, Mas sudah merasa soalnya nggak banyak itu. Semoga lebih termotivasi lagi untuk belajar lagi. Wah, saya kepenginnya benar semua ini kayak gitu ya. Yang masih salah banyak, semoga kurang teliti, terburu-buru. Wah, ya itu masalah yang dihadapi semua orang gitu ya, karena tahu soalnya banyak, pengen cepat selesai, jadinya terburu-buru. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak tadi itu kan, kayak yang nomor 15 tadi,
dibaca lagi, dibaca lagi. Nah itu kalau kita bacanya secara dibaca terus menerus, kadang-kadang jawabannya itu muncul sendiri ya loh. Itu kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Mohon maaf saya nggak mengajarkan materi, tetapi kita pelajari materi yang kemarin, dan kuncinya saya kirimkan secepatnya lah gitu ya. Kalau bisa besok di hari sebelum pertemuan kita atau pas pertemuan kita di minggu depan di hari Senin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa barokah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.